Film yang akan dibahas kali ini merupakan sebuah film yang diangkat dari kisah nyata. Film ini menceritakan seseorang yang sudah nyaman hidupnya tiba-tiba terusik oleh perbuatannya di masa lalu. Langsung saja ke cerita film An Intrusion. Cerita dimulai di rumah Sam. Pada malam itu, Rebecca, anaknya Sam, mengangkat telepon dari pacarnya. Saat itu juga datang seseorang yang tidak dikenali meneror Rebecca. Sam dan Josh mendengar teriakan anaknya, langsung keluar dari kamarnya untuk melihat Rebecca dan menelepon polisi. Malam itu tidak ada hasil yang didapatkan. Besoknya Sam, sebelum berangkat kerja dia singgah di rumah selingkuhannya yang merupakan rekan kerja di kantornya. Saat di kantor, Sam mendapatkan pesan yang tidak diketahui pengirimnya. Si pengirim ini mengirimkan foto Sam dengan selingkuhannya saat sedang bermesraan, dan juga mengirimkan pesan, "Keluargamu belum tahu kan?" Sam membalas pesan itu, "Mau kamu apa?" Dan Sam tidak mendapatkan balasan lagi. Saat Rebecca pulang dari sekolah bersama temannya, tercium bau bangkai di dalam mobil mereka. Saat memeriksa bagian belakang, ternyata ada bangkai rusa yang masih berdarah. Mereka langsung syok, dan Rebecca langsung menelepon ibunya dan memberitahukan kejadian itu. Joyce langsung menelepon suaminya, Sam, dan mereka langsung ke kantor polisi. Saat di kantor polisi, Sam bertemu dengan seorang penyidik. Penyidik ini mengatakan orang yang masuk ke rumahnya dan yang meletakkan bangkai rusa di dalam mobil Rebecca mempunyai motif balas dendam atau sebagainya. Sam mengatakan kepada penyidik itu bahwa dia menerima email dari orang yang tidak dikenal. Saat penyidik meminta alamat email itu, Sam mengatakan sudah menghapusnya, ini karena pesan tersebut berisi foto dengan selingkuhannya. Malam selanjutnya, Sam mendengar ada suara lelaki di kamarnya Rebecca. Sam membangunkan Rebecca dan menanyakan apakah pacarnya Rebecca di kamar, yaitu Lynn. Rebecca kebingungan karena dia hanya seorang diri di kamar. Tidak lama kemudian terdengar suara di luar rumah. Saat melihat mobilnya, Sam mendapatkan pesan yang sama seperti di email. Sam tidak memberitahukan isi surat tersebut kepada anak dan istrinya. Saat di dalam rumah terdengar lagi suara orang berjalan, Sam berteriak, "Jangan macam-macam kau, aku punya senjata." Padahal Sam hanya memegang tongkat baseball. Orang misterius ini menuliskan sesuatu di boneka Natal, "Kau tidak mempunyai senjata." Sam sangat marah membaca isi tulisan itu. Sam dan Joyce selama ini sering bertengkar. Joyce merasa hubungan mereka tidak lagi harmonis seperti dulu. Keesokan harinya, Savannah, penyidik yang menangani kasus mereka, bertemu Sam di rumahnya. Penyidik itu mencoba menggali lebih jauh perihal kecurigaannya terhadap pacarnya Rebecca, Lynn. Saat mereka akan berbicara hal itu, Rebecca dan Lynn masuk ke rumah. Pembicaraan Savannah dan Sam tidak dilanjutkan lagi. Saat ada acara makan malam bersama saudara iparnya, Joyce ditelepon oleh Rebecca. Rebecca menyuruh ibunya segera pulang, karena dia tidak mempunyai teman di rumah. Joyce segera mengajak Sam untuk segera pulang. Sampainya di rumah, Sam melihat lagi gerakan orang yang mencurigakan di sekitaran rumahnya. Sam siap-siap untuk memeriksa, dia memegang sebuah skop untuk berjaga-jaga. Di dalam gelap, saat Sam melihat ada orang yang mendekatinya, dia langsung mengayunkan skopnya ke kepala orang itu. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Lynn, pacarnya Rebecca. Ternyata benar dugaan Sam selama ini. Lynn tergelak di tanah karena ayunan skop Sam. Sam masuk ke rumah untuk mengabari istrinya kalau dia ada urusan di luar sebentar. Tujuan asli Sam adalah untuk menguburkan jasadnya Lynn yang telah tewas itu. Keesokannya, ketika Sam di kantor, dia menerima email lagi dari alamat email yang sama beberapa hari yang lalu. Sam menerima foto ketika dia lagi menguburkan Lynn. Sam terkejut, padahal orang pengganggunya selama ini yang dia kira Lynn sudah dia bunuh semalam, ternyata dia belum membunuh orang yang mengganggunya selama ini. Sam menerima telepon dari penyidik Savannah. Sam langsung ke kantor polisi. Di sana Savannah memberitahukan Sam bahwa dia menerima laporan dari orang tuanya Lynn. Lynn tidak pulang ke rumah sejak tadi malam. Mendengar hal ini Sam langsung panik, tetapi dia mencoba menutupinya. Ketika Sam mau pulang dari kantor polisi, dia mendapat telepon dari orang misterius yang memotretnya bersama selingkuhannya Sam.
Orang ini ketika menelepon Sam, berada di dalam rumahnya Sam, bersama amplop berisi foto Sam dengan selingkuhannya. Orang misterius ini mengajak Sam untuk bertemu di sebuah bar. Kalau Sam menolak, dia akan meninggalkan amplop itu di depan kamar istrinya Sam. Sam terpaksa mengiyakan ajakan orang ini. Saat tiba di bar, Sam bertemu selingkuhannya. Sam mengira selingkuhannya terlibat. Sam mengajak selingkuhannya untuk berbicara di luar bar. Setelah adu mulut antara Sam dan Julia, akhirnya Sam percaya Julia tidak terlibat. Sesaat setelah itu, Sam dihampiri oleh seseorang yang memakai masker dan ingin memukuli Sam, dan orang ini mengeluarkan pisau untuk menusuk Sam. Setelah terjadi perkelahian, orang ini terjatuh. Sam mengambil batu dan menghantam tangan orang ini. Beberapa jari orang itu terputus, dan dia lari terbirit-birit. Malam selanjutnya, rumah Sam kedatangan lagi orang yang memakai topeng. Si pemakai topeng ini pertama menyerang Rebecca. Rebecca melawan dan berteriak. Sam sang istrinya segera ke kamarnya Rebecca. Saat perkelahian Sam dengan si pemakai topeng ini terjadi, Sam terkena hantaman dan terjatuh pingsan. Selanjutnya si pemakai topeng ini menyerang Rebecca dan ibunya. Belum sempat dia membunuh salah satu dari mereka, Sam muncul dengan senjatanya, dan melepaskan peluru ke si pemakai topeng ini, dan tewas. Sam membuka topeng orang ini, tetapi dia tidak mengenal orang ini. Ketika polisi sampai di rumah Sam, Sam mengatakan kepada penyidik, dia akan pindah sebentar ke rumah mertuanya untuk mengurangi stres yang dialami istri dan anaknya. Di rumah mertuanya, Sam disuruh oleh istrinya untuk membeli pizza di kedai terdekat. Saat sampai di kedai itu sambil menunggu, Sam mengobrol dengan salah satu pengunjung lainnya. Setelah panjang lebar mereka mengobrol, si pengunjung ini memperlihatkan tangannya yang tersisa 3 jari. Dia adalah orang yang berkelahi dengan Sam ketika di bar dulu, yang jari tangannya putus karena dihantam oleh Sam. Sam diajak untuk ikut bersamanya ke rumahnya Sam, karena istri dan anaknya Sam sudah disandra oleh temannya di sana, dan orang ini sudah menelpon polisi di sana. Sam tidak bisa menolak. Di perjalanan, orang ini baru memberitahukan Sam, bahwa dia adalah anak dari seseorang wanita yang pernah diperkosa dan disiksa oleh Sam ketika kuliah dulu. Perbuatan Sam ini membuat wanita ini menderita seumur hidupnya. Dia tidak bisa melihat ibunya begitu dan membalas dendam ibunya. Ketika sudah sampai di rumahnya Sam, pria itu menyuruh Sam untuk mengaku di depan polisi dan istri serta anaknya semua perbuatannya, yaitu perbuatan memperkosa dan menyiksa ibunya. Sam juga mengaku dia juga yang membunuh lain pacarnya Rebecca. Ketika semua perbuatan sudah diakui oleh Sam, dua bersaudara ini menodongkan pistolnya ke polisi, dan polisi segera menembak keduanya. Begitulah akhir film ini. Terima kasih buat yang sudah menonton, sampai jumpa di alur cerita film lainnya.